wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita, membahas ayat 221 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kalian, wahai laki-laki yang beriman, menikahi perempuan-perempuan yang musyrik hingga mereka beriman, yakni meninggalkan kesyirikan mereka, masuk Islam. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik untuk dinikahi daripada wanita musyrik, sekalipun wanita musyrik itu menakjubkan dirimu keadaannya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslimah hingga mereka, yakni laki-laki yang musyrik itu beriman, bertauhid, masuk Islam. Wala abdun mu'minun. Sungguh seorang hamba laki-laki, hamba sahaya yang beriman, lebih baik untuk dinikahkan dengan wanita muslimah min musyrikin walau a'jabakum, sekalipun laki-laki musyrik tadi itu menakjubkan kalian keadaannya. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idnih. Apa sebabnya? Sebab mereka ini orang-orang musyrik, laki dan perempuan, semuanya mereka mengajak manusia untuk masuk neraka. Sedangkan Allah mengajak manusia kepada surganya dan ampunan darinya dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menjelaskan ini untuk kalian, untuk kita, ayat-ayatnya yang jelas untuk manusia, agar mereka itu mengambil pelajaran, mengambil manfaat, agar mereka ingat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada percobaan yang lalu telah kita bahas beberapa faedah yang terkait ayat ini. Mari kita lanjutkan faedah-faedah yang tersisa yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Faedah lanjutan, ayat ini menunjukkan bahwasanya agama itu lebih penting daripada urusan dunia. Agama itu jangan sampai dikalahkan dengan dunia. Kalau kedua-duanya, yakni perkara agama dengan dunia sejalan, maka itu yang terbaik. Sehingga kita mengambil keduanya. Akan tetapi kalau terjadi perbenturan antara agama dengan dunia dan diharuskan kita memilih salah satu, maka pilihlah agama. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari larangan Allah untuk kita tidak menikahi perempuan musyrik atau menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik, sekalipun keadaan mereka itu menakjubkan.
Mengapa menakjubkan? Karena keindahan jasadnya, ketampanannya, kecantikannya, atau karena kekayaannya, atau karena keturunan orang-orang yang memiliki kedudukan, atau mungkin karena perilakunya yang baik, atau karena kepandaian dan hal-hal yang membuat kita itu tertarik. Sebab apa? Sebab kemusyrikan mereka itu menghapuskan segala kebaikan yang ada pada mereka. Nah, jangan gara-gara hal-hal yang menarik, yang bagus pada diri mereka dalam perkara dunia, membuat kita lalu menikahi mereka atau menikahkan mereka dengan muslimah. Nah, ini dipilih. Jangan sampai perkara dunia, ketertarikan kita kepada mereka menyebabkan kita menikahi atau menikahkan mereka dengan muslimah. Tidak boleh. Ya, kesyirikan yang ada pada diri mereka membatalkan semua kebaikan mereka. Nah, kita disuruh milih. Sebab ini ada pertentangan antara dunia dengan agama, pilih agama. Jangan mengorbankan agama gara-gara untuk meraih dunia. Ini para jamaah sekalian. Jadi selama perkara dunia dengan agama sejalan, tidak bertentangan, ambil keduanya. Tetapi apabila perkara dunia dengan agama bertentangan, kita pilih agama. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan, man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tertarik pada sesuatu, dia menginginkannya dan dia bisa mencapainya, tapi dia tahu itu tidak boleh, itu haram, dilarang, bertentangan dengan agama, lalu dia tinggalkan, di mana motivasi meninggalkannya karena mentaati Allah, awadahullahu lahu khairan minhu, maka Allah akan menggantikan perkara yang dia tinggalkan itu untuknya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Tertarik dengan seorang musyrikah perempuan, musyrikah cantik, kaya, keluarga orang berada, orang penting, sopan santun, cerdas, tapi musyrikah, dia tinggalkan saja. Kalau kita meninggalkannya karena Allah, insya Allah Allah akan beri ganti muslimah yang jauh lebih baik daripada musyrikah yang kita senangi tadi. Jadi jangan takut para jamaah sekalian. Di sini iman kita diuji. Tapi kalau kita berkorban untuk Allah, mendahulukan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ini. Baik, yang berikutnya. Ayat ini menjelaskan mengapa tidak boleh kita menikahi musyrikah atau menikahkan muslimah dengan laki-laki musyrik. Allah Ta'ala menjelaskan kenapa. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka. Jadi kalau seandainya ada muslim, istrinya musyrikah, maka musyrikah ini akan berusaha bagaimana suaminya itu ikut dia. Apalagi kalau yang laki-laki itu musyrik, yang perempuan itu muslimah, lebih berat. Karena biasanya wanita itu lemah di depan laki-laki. Terlebih yang dia cintai. Laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Betapa banyak kasus nyata muslimah dinikahi kafir, musyrik, pura-pura masuk Islam. Begitu sudah masuk Islam, punya anak 1, 2, 3, berlalu pernikahan mereka sekian belas tahun, tiba-tiba laki-laki musyrik tadi ini, kafir tadi ini, yang tadinya masuk Islam balik murtad. Lalu laki-laki ini memberikan pilihan, tetap bersama saya, pindah agama, kalau tidak keluar, pisah dari saya. Seorang wanita berat, sudah punya anak.
Bagaimana ini? Akhirnya pindah agama si perempuan ini. Atau kalau dia punya anak, maka pasti anaknya biasanya akan diajak kepada agama kesyirikan tadi. Bagaimana mungkin mendidik anak soleh-soleha kalau ibunya musyrikah? Bagaimana mungkin mendidik anak-anak kalau bapaknya musyrik? Tidak mungkin. Nah ini, ya makanya para jamaah sekalian itu hikmahnya. Jadi di dalam larangan Allah itu pasti ada hikmah. Di dalam perintah Allah pasti ada hikmah. Tidak mungkin tidak ada. Baik, faedah berikutnya. Nah, ini faedah berikutnya tadi. Di dalam perintah dan larangan Allah pasti ada hikmah duniawiyah atau ukhrawiyah. Setiap perintah Allah apapun dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan adab, akidah, itu pasti mengandung hikmah yang agung, yang besar, baik hikmah dunia ataupun akhirat. Pasti Pak, dalam perintah dan larangan. Makanya jangan ragu untuk mengikuti maunya Allah. Sudah, jangan takut. Tidak mungkin Allah itu menjerumuskan apa? Hamba-hambanya. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak manusia menyuruh kepada surga dan ampunan. Jadi jangan merasa ragu, merasa takut kalau saya taat kepada Allah, mengikuti Allah terus disia-siakan, itu tidak ada ceritanya. Jangan takut, jangan ragu dalam setiap perintah dalam agama kita ini pasti ada hikmah. Jangan ragu, jangan takut. Mengikuti Allah itu yang terbaik. Menyelisih Allah itu yang terburuk. Sudah pasti. Ya, baik. Faedah berikutnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya Islam ini sifatnya dinul adalah, agama keadilan, dan bukan dinul musawah, agama persamaan. Penting ini. Ini faedah ini penting. Para hadirin yang dirahmati Allah, para orientalis, orang-orang yang sengaja mempelajari Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, itu memberikan hembusan-hembusan syubhat. Apa itu di antara syubhatnya? Mereka mencela Islam. Islam itu bukan agama persamaan. Karena Islam itu bersikap diskriminatif. Apa diskriminatif itu? Apa diskriminatif itu? Diskriminatif itu sikap membeda-bedakan. Berarti Islam itu agama diskriminatif, tidak cocok untuk kehidupan modern. Apa buktinya? Buktinya orang kafir dan Islam itu Muslim tidak sama dalam ajaran Islam. Buktinya apa? Contoh, orang Islam dan orang kafir itu beda dalam hak menjadi pemimpin, betul ya? Dan Allah Ta'ala mengatakan la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang beriman itu mengambil orang kafir sebagai wali. Di antara mana wali itu pemimpin. Berarti orang kafir itu tidak boleh jadi presiden, tidak boleh jadi pemimpin, utamanya pemimpin yang tertinggi. Berarti itu kan membeda-bedakan, diskriminatif kan begitu ya. Di sistem demokrasi seharusnya hak manusia itu sama tanpa melihat latar belakang apa? Agama. Kan begitu? Berarti Islam ini agama yang bersikap diskriminatif, membeda-bedakan manusia. Apa jawabannya para jemaah? Apa jawabannya? Jawabannya gampang. Islam itu memang bukan dinul musawah. Bukan agama yang menyamakan segala sesuatu, tapi dinul adalah agama keadilan. Apa bedanya menyamakan dengan keadilan? Al-musawah dengan al-adalah, apa bedanya? Beda. Karena kalau menyamakan itu,
Semua dianggap sama, apapun itu. Layak tidak layak dianggap sama. Ya contohnya demokrasi itu. Suara orang yang memilih dalam sistem demokrasi itu kan sama ya. Dianggap satu. Suaranya orang pintar dengan orang bodoh sama enggak? Sama. Suaranya orang taat dengan orang maksiat sama enggak? Sama. Padahal kan tidak mungkin sama. Bagaimana mungkin penjahat, ahli maksiat disamakan nilai suaranya dengan orang yang taat, yang berilmu? Kan tidak mungkin. Nah, Islam bukan seperti itu. Islam itu agama keadilan, dan mana keadilan tidak harus sama. Contoh, panjenengan punya anak 3. Yang satu umur 20-an tahun, mahasiswa. Anak kedua umur belasan tahun, SMP. Dan yang terakhir umur 5 tahun, TK belum masuk. Kira-kira para jamaah sekalian, keadilan itu menyamakan tidak uang sakunya mereka atau tidak? Apakah uang saku anak pertama, kedua, ketiga itu disamakan saja biar adil? Apakah begitu maksud keadilan? Apa yang terjadi kalau begitu? Sama-sama 10.000. Yang anak umur 5 tahun senang. Yang SMP ya tidak apa-apa lah. Yang mahasiswa tidak bisa apa-apa. Maka keadilan itu bukan menyamakan. Keadilan itu apa? Wad'u syai' fi maudhi'ihi. Tanzilu syai' manazilahu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Tidak mesti sama. Maka terkait dengan tadi, maka anak yang usianya mahasiswa sesuai dengan kedudukannya, uang sakunya lebih besar. Dan yang paling sedikit, yang paling kecil, itu adil. Karena itu, menyamakan itu bukan sifat agama Islam. Banyak sekali ayat dan hadis terkait ini. Contoh. Ya. Di dalam surat Al-Hasyr. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk surga dengan penduduk apa? Surga. Tidak sama ashabun nar, penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya. Kenapa tidak sama? Ya karena sifat mereka tidak sama. Yang mereka dapatkan di surga neraka tidak sama. Ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di lain ayat disebutkan, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami, ya ini Allah, akan memperlakukan orang yang muslim tunduk patuh dengan orang yang mujrim, yang ahli maksiat, ahli dosa. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Orang yang ilmu tidak ilmu tidak sama. Maka menyamakan sesuatu yang tidak sama itu bukan sifat agama Islam. Bisa dipahami ya? Bisa dimengerti? Baik. Nah, sehingga Islam ini bukan agama menyamakan, tapi agama keadilan. Diambil dari mana faedah ini? Diambil dari ini. Yaitu apa? Janganlah kalian menikahi wanita muslimah, janganlah kalian menikahi wanita musyrikah sampai mereka beriman, dan jangan kalian menikahkan muslimah dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Berarti kan kita harus berbeda memperlakukan orang beriman dan orang musyrik. Ya begitu. Dan orang-orang yang memberikan syubhat bahwasanya Islam agama diskriminatif gara-gara membedakan status iman dan kafir, bertauhid dan syirik ini, kenyataannya mereka juga melakukan diskriminasi. Betul apa enggak?
Di negeri-negeri yang paling menjunjung demokrasi katanya, menyamakan semuanya, toh mereka juga melakukan diskriminasi. Ya. Jadi mengerti ya? Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya itu. Jadi Islam ini bukan agama persamaan, tapi agama apa? Keadilan. Itu yang penting. Yang berikutnya para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu kalau menikah tidak perlu wali. Karena laki-laki itu walinya nafsuhu, dirinya sendiri. Dari mana? Sedangkan wanita itu butuh wali, ya, dia tidak bisa menikah dirinya sendiri. Dari mana? Dari ayat ini. Ketika larangan untuk muslim, la tankihul musyrikat, jangan menikahi wanita musyrik. Berarti kan dia sendirian, tidak berwali. Tapi ketika bicara perempuan, la tunkihul musyrikin, jangan menikahi apa? Menikahkan muslimah dengan musyrik. Nah, berarti kalau laki-laki itu tidak perlu wali, kalau wanita perlu apa? Wali. Tentu ini ada beda pendapat di kalangan ulama, terutama ulama Hanafiyah. Ya, madhab Hanafi, Al-Ahnaf. Maka ada pendapat apabila wanita itu sudah dewasa, ya, punya keadilan, punya akal yang waras, maka dia boleh tidak membutuhkan wali ketika menikah selama itu sekufu. Tapi secara umum, ya, wanita itu harus memilih apa dengan walinya. Yang berikutnya para jamaah sekalian, keharaman menikahi musyrikah atau menikahkan muslimah dengan musyrik itu hilang apabila mereka beriman. Jadi ada batasnya. Kalau mereka beriman, ya sudah, boleh. Ya, boleh. Baik, yang berikutnya. Ini bagian akhir daripada faedah yang ada pada ayat ini, yang terkait dengan bagaimana cara ulama itu memahami dalil. Jadi begini para jamaah sekalian, seringkali kita mendengar ketika kita mendengarkan penjelasan seorang dai, ya, kita selalu dituntut beragama itu harus ilmiah, beragama itu harus berdasarkan dalil, sehingga terdidik dalam pikiran kita itu, ya, kita tidak akan percaya sebelum dengar dalilnya, kan begitu ya. Sehingga seringkali kita mengatakan mana dalil Al-Quran dan malah dalil sunnahnya atau hadisnya. Kalau tidak ada dalil Al-Quran dan sunnahnya, maka saya tidak apa? Menerima, tidak mengimani, tidak membenarkan. Betul apa tidak? Ya, begitu para jamaah sekalian. Saya mau tanya, ungkapan ini benar atau salah? Nah, coba saya ingin mendengar dari beberapa yang hadir. Ungkapan saya tidak akan mempercayai menerima sebelum ada dalil Al-Qur'annya dan hadis sahihnya. Bismillah. Ungkapan ini benar atau tidak? Kenapa benar? Harusnya ya, betul. Al-Quran dan hadis yang sahih. Ada pendapat yang lain? Bisa benar, bisa salah. Kalau pendapat lain ya pasti ya beda dengan yang tadi kan gitu ya. Baik, sekarang jawabannya. Ungkapan ini butuh tafsil, perincian. Bisa benar, betul, bisa salah. Ya. Dan kita perlu tahu agar kita itu bisa memahami mengapa ulama itu memberikan hukum seperti ini. Mengapa para ulama itu memunculkan satu hukum
yang menurut kita mungkin tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Itu penting sekali. Dan agar kita tidak terburu-buru menolak pendapat ulama yang menurut kita tidak punya dalil. Nah, untuk tahu itu kita masih tahu bagaimana cara ulama itu memahami dalil, baik Al-Quran ataupun hadis. Baik, yang pertama, para jamaah sekalian. Kaidah pertama, betul, sumber agama kita itu Al-Quran dan Sunnah atau hadis secara sederhana. Al-Quran dari Allah langsung, As-Sunnah itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan Al-Quran. Itu betul ya. Tetapi masalah ini itu tidak berhenti di sini, para jamaah sekalian. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Ya. Apa kelanjutannya? Kita membutuhkan ulama untuk menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Karena itulah Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah menyampaikan, ada yang mengatakan di ucapan Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dikutip Ibnu Taimiyah, usulul Islam arba'ah. Pernah saya sebutkan di sini. Pokok Islam itu ada 4, tidak boleh hilang salah satunya. Yang pertama dalun, yang kedua dalil, yang ketiga mubayyin, yang keempat mustadil. Yang pertama dal, yang membuat dalil, yaitu Allah. Yang memberikan petunjuk, yaitu Allah. Yang kedua dalil Al-Quran, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mubayyin, yang menjelaskan Al-Quran. Dan yang keempat, nah ini yang kita harus paham, mustadil, yaitu para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar. Nah, karena itu para jamaah sekalian, kita mesti tahu bagaimana cara ulama itu berinteraksi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah itu. Baik, dan ayat ini memberikan 4 kaidah yang menunjukkan contoh bagaimana ulama itu berinteraksi dengan dalil yang tidak sesederhana apa yang kita kira. Contoh, yang pertama para jamaah sekalian, perlu diketahui dalil itu ada 2 ya. Dalil yang sharih, betul-betul dalil menunjukkan Al-Quran berkata demikian, hadis berkata demikian. Seperti aqimus sholah, dirikan sholat, itu jelas kan. Tapi ada dalil yang sifatnya itu tidak jelas, tapi diambil dengan cara istinbat. Nah, itu penting sekali. Apa istinbat itu? Istinbat itu dari kata-kata nabat. Ya. An-nabat itu adalah al-ma' alladhi yakhruju minal bi'r hina ya hafriha. Air yang keluar pertama kali ketika sumur itu digali. Air yang keluar dari sumur ketika dia digali. Maka para mengatakan istinbat itu adalah ikhrajul ma'ani minan nusus, mengeluarkan makna dari dalil. Artinya apa? Artinya dalilnya secara teks itu tidak ada, tidak jelas. Tidak sharih mengatakan seperti dirikan sholat. Tapi apa? Tersirat. Tahu bedanya? Tersurat dengan tersirat. Nah, contoh dari ayat ini apa? Yang saya sebut kemarin. Apa itu? Kalau menikahi orang musyrik itu adalah haram, apa hukum menikahi orang ateis? Ada enggak di ayat ini atau ayat lain atau hadis dalilnya haram menikahi orang ateis? Ada enggak? Coba sebutkan satu saja. Bisa di googling dalilnya menikahi orang ateis, dalil secara tegas. Hurrima alaikum, misalnya, diharamkan atas kalian muslimin. Apa itu? Nikahu al-mulhidin, menikahi orang-orang ateis. Ada enggak dalil? Satu aja. Al-Quran atau hadis? Tidak ada kan? Berarti kalau tidak ada dalilnya, berarti menikahi orang ateis boleh apa enggak? Karena larangannya orang musyrik, betul apa enggak? Orang musyrik itu bertuhan, cuman menyekutukan Allah dalam ibadah, baik secara asal dia menyembah selain Allah, atau dia menyembah Allah plus menyembah yang lain. Masih bertuhan itu.
Berarti kalau begitu menikahi orang ateis boleh dong. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya yang menyebutkan itu. Apa begitu, Pak? Jawabannya. Nah, karena tidak ada dalil sharih yang jelas menyebutkan itu, maka istimbatul ahkam. Ulama itu mengambil makna dari nas yang ada, walaupun tidak jelas. Walaupun tidak secara jelas menyatakan itu. Dari apa? Kalau menikahi orang musyrik yang bertuhan saja, dia menyekutukan Allah, itu masih bertuhan kan? Itu haram, apalagi menikahi apa? Yang tidak bertuhan. Bisa dimengerti ya? Dalilnya dari mana itu? Bukan dari nasnya, bukan dari dalil, tapi yang tersirat. Itu disebut al-qiyasul aula. Sama dengan kemarin saya sebutkan, kita kan dilarang. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata uff. Uff itu ungkapan yang menunjukkan jengkel kepada orang tua. Jangan bentak mereka dan ucapkan ucapan yang mulia. Pertanyaan, ayat itu adalah larangan untuk berkata yang menunjukkan jengkel pada orang tua, yaitu uff atau ah. Pertanyaan, memukul orang tua boleh apa tidak boleh? Mana dalilnya? Berarti kan gitu. Sama dengan begini, di taman, pernah ke taman Pak ya, taman di Surabaya. Jangan menginjak rumput. Artinya apa? Apakah boleh kalau kita tidur di atas rumput, tidak menginjak dengan kaki? Tidak boleh juga. Kenapa? Tidak dari lafadznya. Menginjak aja tidak boleh, apalagi tiduran di atas rumput. Itu maksudnya kan? Sama. Berkata ah saja yang menunjukkan jengkel pada orang tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Itu namanya al-qiyasul aula. Itu bukan dari dalil yang sharih yang jelas menunjukkan, tapi istimbatul ahkam. Makanya ulama itu tidak jarang bahkan banyak mengeluarkan hukum yang dalilnya tidak ada secara sharih. Dan itu biasa Pak di agama kita ini. Banyak perkara. Mana saya tidak beriman, tidak menerima kecuali Qur'annya hadis sahih. Ini orang tidak paham tentang bagaimana ulama itu memahami dalil. Saya tidak percaya, tidak mau kecuali dua. Al-Quran, hadis sahih. Berarti dia tidak paham bagaimana ulama itu memahami dalil. Kalau itu diterapkan Pak, maka berarti kita boleh menikahi orang ateis, kita boleh memukul orang tua, mencuri harta orang tua. Kenapa? Tidak ada dalilnya secara sharih, secara tegas yang mengatakan itu. Tapi kan tidak begitu cara memahami dalil itu. Sebagaimana kita dilarang menginjak rumput, bukan berarti apa? Boleh tiduran di atas rumput. Gitu loh. Itu namanya istimbat. Jadi mengerti ya? Baik. Yang kedua sekarang. Di antara cara memahami dalil itu al-am dan khas, umum dan khusus. Ayat ini mengatakan, la tankihul musyrikat wa la tunkihul musyrikin. Jangan menikahi perempuan musyrik, jangan menikahkan muslimah dengan orang laki-laki musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah dalam ibadah. Jelas ya? Rububiyah, ibadah. Sekarang saya tanya, menikahi wanita ahlul kitab yang jelas-jelas menyembah selain Allah, boleh apa tidak boleh? Katakanlah kita jatuh cinta kepada Bani Israel, ya, orang Yahudi atau Nasrani yang masih asli itu. Ya, jelas dia menyembah selain Allah ya. Orang Nasrani kan menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah. Boleh apa tidak boleh? Kalau secara ayat ini tidak boleh. Semua yang menyekutukan Allah tidak boleh. Betul apa tidak? Tapi ternyata boleh. Dari mana boleh? Untuk ahlul kitab. Khusus ahlul kitab. Laki-laki Muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Dari mana? Ada dalil yang mengkhususkan. Yaitu apa? Surat Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanat, dan orang-orang wanita yang menjaga dirinya dari kalangan ahlul kitab. Juga dalam hadis disebutkan. Berarti apa di sini para jemaah sekalian? Di dalam dalil itu Quran dan hadis ada yang umum tapi ada pengkhususan. Jadi mengerti ya? Dan ini tidak bisa kita katakan kecuali ulama.
Jadi jangan hanya kita mendengar satu dalil yang sifatnya umum, lalu kemudian apa? Kita tidak melihat dalil lain yang mengkhususkan. Contoh, saya mau tanya nih. Kata kullu itu artinya semua atau sebagian? Kata kullu itu termasuk lafadz yang mananya umum, am. Tetapi dalam prakteknya, dalam Quran dan hadis itu tidak mesti maknanya umum, ada pengkhususan. Contoh, ada hadis Nabi nih. Riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhri fi sya'nihi kulli. Nabi itu senang mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri ketika memakai alas kaki, sandal, ketika bersisir dan ketika berwudu dan mandi untuk toharoh. Dan di semua keadaannya, fi sya'nihi kulli, kata-kata kulli. Pernah dengar di sini, Pak? Saya mau tanya, apakah memang Nabi itu di semua urusannya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri? Jawabannya apa? Apa contohnya tidak, Pak? Ya, masuk kamar mandi pakai kanan atau kiri? Keluar masjid kanan atau kiri kakinya? Melepas pakaian? Ternyata tidak semua kanan. Padahal kata yang dipakai kullu. Di Al-Quran tidak sedikit. Ya. Seperti kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa ketika naik perahu dilubangi di tengah-tengah ketika berjalan batara itu dilubangi. Apa alasannya Nabi Khidir mengatakan karena perahu ini lil masakin, punya orang-orang miskin. Yang apa mereka ini menjadi nelayan, ya'malu fil bahr. Dan di depan mereka itu ada raja ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang suka merampas semua perahu. Lihat kata-kata semua perahu. Sehingga maksud aku, ini terjemahan makna ya, melubangi perahu itu agar rusak sehingga tidak dirampas oleh si raja. Saya tanya, kata-kata Khidir, raja ini merampas semua perahu, apakah yang dirampas itu perahu yang miskin dan perahu yang kaya sekaligus? Perahu orang miskin orang kaya ataukah perahu orang miskin saja? Orang miskin saja. Apa yang dirampas itu perahu yang baik dan yang buruk atau yang baik saja yang dirampas itu? Yang baik. Buktinya apa? Dilubangi supaya tidak dirampas. Berarti yang diambil itu yang hanya baik. Yang buruk, yang rusak tidak diambil. Padahal kata-katanya apa? Kullah. Seluruh. Berarti terjemahnya gimana? Karena ada raja yang merampas semua kapal milik orang miskin yang masih baik. Loh, tidak semua, Pak. Jadi tanya amun maksus. Umum tapi maknanya khusus. Tidak semua. Sudah mengerti ya? Dan itu hanya kita tahu dari ulama. Itu kaidah umum khusus. Yang ketiga sekarang. Bagaimana cara ulama melihat dalil. Yang ketiga adalah tentang hukum itu berporos, berputar pada sebabnya. Kaidah fikihnya begini. Wa kullu hukmin da'irun ma'illatih wa hiya alladhi qad aujabat li syar'iyyatih. Wahiyallati qad aujabat li syar'iyyati. Dan semua hukum itu berputar pada ilahnya, sebabnya. Kenapa muncul hukum itu? Ketika sebabnya hilang, maka hukumnya hilang. Dari mana? Dari ayat ini. Jangan menikahi perempuan musyrik, menikahkan muslimah dengan laki-laki musyrik. Selamanya? Tidak, hingga mereka beriman. Berarti kalau mereka beriman, syiriknya hilang, menjadi boleh tidak? Berarti pelarangan menikahi musyrikkah dan pelarangan menikahkan muslimah dengan musyrik itu terkait dengan sebab kekafiran, kesyirikan mereka. Begitu syiriknya hilang, menjadi boleh, betul apa enggak? Sama. Makanya dulu para ulama pernah mengharamkan sesuatu lalu menjadi boleh ketika sebabnya hilang. Apa contohnya? Banyak. Tersebut contoh yang terjadi di zaman sekarang. Dulu para ulama itu mengharamkan memakai jubah. Jas, memakai apa? Jas. Bahkan ulama-ulama Indonesia itu dulu pernah melarang memakai celana. Betul ya?
Kenapa? Karena dulu memakai celana dan memakai jas itu cirinya penjajah kafir. Lah untuk membedakan kita yang muslim ini dengan mereka, jangan memakai pakaian menjadi ciri khasnya mereka. Padahal jas itu tidak ada kaitan dengan agama, Pak. Cuman cirinya penjajah itu. Jadi mengerti ya? Tapi ketika jas itu sudah menjadi umum di zaman modern, tidak lagi menjadi ciri khas mereka, keharamannya hilang. Nah, itu berarti apa? Sebab pengharaman itu hilang. Yaitu menyerupai orang kafir menjadi hilang. Kalau hilang menjadi boleh. Makanya saya mau tanya nih. Panjenengan menggunakan tanggal miladiah ya. Bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Sampai tahu enggak kalau nama-nama bulan itu berasal dari nama dewa? Januari dewa Janus, dewa waktu. Mars dewa perang, Venus dewi kecantikan. Dan seterusnya. Boleh apa enggak boleh itu secara asal? Boleh enggak? Enggak boleh kan? Kenapa? Itu kan mengagungkan dewa-dewa Yunani dan Romawi kan? Ini Romawi kalau salah. Tetapi ketika penanggalan Masehi ini sudah menjadi umum dan sakralnya menjadi hilang, menjadi boleh. Jadi mengerti ya? Sama dengan merayakan HUT kemerdekaan negara. Dulu tidak boleh. Kenapa? Banyak mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu ciri khasnya orang kafir. Tapi karena sekarang sudah umum, akhirnya boleh. Makanya Saudi Arabia itu, mufti yang sebelum sekarang, Syekh Abdul Aziz Abdullah Al-Asyikh, membolehkan merayakan HUT kemerdekaan. Makanya Saudi itu punya 2 hari kemerdekaan. Hari asas negara Saudi dan hari berdirinya negara Saudi yang ketiga. Kan 3 kali berdiri. Dan dirayakan, informasi dari sana itu seminggu. Kenapa? Karena sudah bukan lagi ciri orang kafir. Jadi mengerti ya? Itu namanya hukum itu berporos pada sebabnya. Sebabnya hilang pelarangan itu. Baik, sekarang yang keempat. Nah, termasuk bagaimana cara ulama itu memahami dalil. Agar kita itu tidak gampang-gampang menolak pendapat ulama hanya gara-gara kita itu tidak paham. Ya, tidak paham. Yang berikutnya yang tadi, al-qiyas aula. Dalil itu tidak hanya Al-Quran, Pak. Tidak hanya sunnah, Pak. Tapi ada qiyas, ada ijma. Ada maslahah mursalah. Ada istihsan. Ada satu dari'ah. Contoh ini, adanya apa ini? Hijab. Saya tunjukkan satu aja dalil di Al-Quran dan sunnah. Disyariatkannya hijab di masjid. Satu saja, saya ingin tanya. Cari, pakai Google, AI, Gemini. Dalilnya Quran, hadisnya sudah, prakteknya Nabi. Tidak ada, Pak. Berarti ini bid'ah. Berarti kalau bid'ah ya jangan dipakai. Ini kaitannya dengan ibadah soalnya. Terkait dengan menjaga ibadah, konsentrasi. Kenapa boleh? Namanya satu dari'ah. Artinya apa? Memang tidak ada dalilnya. Al-Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada, bahkan praktek Nabi itu tidak ada. Hijab di Masjid Nabawi tidak ada, Pak. Kenapa ada? Soalnya hari ini laki-laki itu lemah. Gimana lemah? Perempuan juga gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang. Ditutup, biar apa? Biar tidak terjadi sesuatu yang tidak seharusnya ketika saling melihat. Dalilnya tidak ada itu. Al-Quran, hadis, masjid-masjid, buatlah hijab, tidak ada. Nabi prakteknya tidak ada. Tidak ada, Pak, prakteknya itu. Sahabat Nabi, tidak ada. Khulafaur Rasyidin, tidak ada. Ayo. Bid'ah, ya, secara bahasa bid'ah. Boleh. Jadi dari itu banyak, Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, termasuk al-qiyasul aula tadi itu. Dilarang menikahi orang musyrik. Dalilnya larangan menikahi orang ateis, al-qiyas aula. Kalau orang musyrik yang bertuhan aja tidak boleh, apalagi yang gak bertuhan sama sekali. Itu, Pak, pemahaman ulama gimana memahami dalil. Jadi ucapan saya kalau tidak Quran, hadis, sahih, saya tidak mau menunjukkan la yafham, tidak paham. Bagaimana cara ulama memahami dalil. Saya kira demikian. Insyaallah kita lanjutkan. Masih ada sekali? Bukan, maksudnya pekan depan masih ada ya. Baik, kita akhiri insyaallah kita
Lanjutkan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.